teman-teman, perkenalkan nama saya Nisa Nurfitria dengan NIM 25302110015. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah Keraton Kanoman. Keraton Kanoman ini terletak pada Desa Lembah Hungkuk, Kecamatan Lembah Hungkuk, Kabupaten Cirebon. Keraton Kanoman adalah salah satu dari dua bangunan Kesultanan Cirebon setelah berdiri Keraton Kanoman pada tahun 1678 Masehi. Kesultanan Cirebon terdiri dari Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman. Kebesaran Islam di Jawa bagian barat tidak lepas dari Cirebon. Sunan Gunung Jati adalah orang yang bertanggung jawab menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Sehingga berbicara tentang Cirebon tidak akan lepas dari sosok Syarif Hidayatullah atau biasa disebut Sunan Gunung Jati. Dan Keraton Kanoman ini didirikan oleh Pangeran Muhammad Badriddin atau Pangeran Kertawijaya yang bergelar Sultan Anom I pada sekitar tahun 1678 Masehi. Dan juga Keraton Kanoman ini masih taat memegang adat istiadat dan pakem. Di antaranya melaksanakan tradisi Grebek Syawal atau seminggu setelah Idul Fitri dan berziarah ke makam leluhur. Sunan Gunung Jati di Desa Astana Cirebon Utara, peninggalan-peninggalan bersejarah di Keraton Kanoman erat kaitannya dengan syiar agama Islam dengan giat dilakukan oleh Sunan Gunung Jati. Kompleks Keraton Kanoman ini memiliki luas sekitar 6 hektar, berlokasi di belakang Pasar Kanoman. Di keraton ini tinggal Sultan ke-12 yang bernama Sultan Anom Raja Muhammad Saladin beserta keluarganya. Keraton Kanoman merupakan kompleks yang luas yang terdiri dari beberapa bangunan kuno, salah satunya yang bernama Bangsal Witana yang merupakan cikal bakal keraton yang luasnya hampir 5 kali lapangan sepak bola. Di keraton ini juga masih terdapat beberapa barang-barang seperti 2 kereta bernama Paksinaga Liman dan Jempana yang masih terawat baik dan tersimpan rapi di dalam museum. Bentuknya seperti buruk, yakni hewan yang dikendarai Nabi Muhammad ketika ia Isra Mi'raj. Sedikit sejarah, pada awal abad ke-15 sebelum menjadi Keraton Kanoman, daerah ini hanya sebuah pemukiman kecil yang bernama Tegal Alang-Alang. Kemudian Pangeran Walangsungsang yang dikenal sebagai Pangeran Cakrabuana berhasil mengembangkan dan menguasai daerah tersebut serta mendapatkan pengakuan dari ayahnya yaitu Prabu Siliwangi untuk menjadi pemimpin. Dan pada tahun 1479 Pangeran Walangsungsang menobatkan Syarif Hidayatullah yaitu anak dari perempuannya Nyai Rara Santang sebagai Tumenggung yaitu gelar bagi kepala daerah, dan penobatan tersebut tersiar hingga Kesultanan Demak sehingga Syarif Hidayatullah diberi gelar oleh para wali di Demak sebagai penetap manatagama di tanah Sunda dengan nama yang sering kita dengar yaitu Sunan Gunung Jati. Oke, sekian teman-teman, terima kasih.